Ritual malam untuk menarik uang. Kita udah pernah membahas nih ritual pagi, terus meditasi. Nah, kali ini giliran untuk ritual malam ya. Apa aja sih yang perlu dilakukan kalau malam nih? Misalkan kita bisa melakukan ritual apa? Yang jelas ini bukan ritual yang aneh-aneh ya. Ini adalah ritual yang sebenarnya bisa kita lakukan di mana aja ya. Mau Anda di rumah, mau Anda di luar kota, mau Anda dimanapun bisa digunakan, dan ini bisa diaplikasikan oleh siapapun. Dan teman-teman bisa terapkan ini biar apa? Ya, biar dirinya selalu dalam keberlimpahan, apalagi keberlimpahan tentang nilai uang. Nah, nilai uangnya ini berapa ya? Teman-teman atur sendiri. Karena di sini kita hanya menyampaikan apa yang perlu dilakukan aja. Kalau untuk nilainya, terus nanti prosesnya gimana, itu teman-teman yang menentukan sendiri ya. Jadi kalau untuk nilainya, teman-teman itu punya hak berapapun. Nanti sumbernya dari mana, jangan dipikirin. Yang jelas lakukan aja apa yang sudah sering saya bagikan di channel ini ya. Jadi teman-teman bisa gunakan itu untuk panduannya. Terus kalau misalkan teman-teman ini punya pemahaman sendiri, selama itu nggak keluar dari koridornya, silakan aja teman-teman bisa kolaborasikan. Atau teman-teman juga belajar ke channel lain dan itu mau dikolaborasikan juga bisa. Jadi tinggal bagaimana teman-teman mengemasnya. Ini bukan sebuah paksaan. Anda mau terapkan silakan, mau enggak juga silakan. Nggak ada larangan di sini dan nggak ada yang namanya paksaan di sini untuk menerapkan apa yang saya sampaikan. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ritual malam untuk menarik uang itu adalah sebuah ya, mungkin kita harus membuatnya sebagai kebiasaan ya. Karena yang dihasilkan itu adalah sesuatu yang nantinya itu ya untuk teman-teman sendiri, bukan untuk saya. Yang jelas saya hanya menyampaikan pola-polanya, terus bagaimana tahapannya. Yang teman-teman bisa pelajari di sini itu bisa dibolak-balik ya. Dari poin pertama, kedua, ketiga, sampai kelima itu teman-teman bisa bolak-balik. Jadi nggak harus berurutan. Kalau memang benar-benar mau terapkan, silahkan terapkan. Dan itu teman-teman bisa menjadikannya sebagai apa? Rutinitas harian yang itu nanti ketika sudah memiliki kebiasaan seperti itu, maka apa? Teman-teman akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Yang jelas selalu dalam keberlimpahan. Dan kita mulai di poin pertama. Pencatatan keberlimpahan harian. Setiap malam, buat daftar kecil pencapaian dan momen positif yang terjadi dalam hari Anda, termasuk keberlimpahan kecil, rasa syukur, atau apapun yang membuat Anda bahagia. Hal ini membantu menciptakan energi positif dan membiasakan pikiran Anda untuk fokus pada aspek positif dalam kehidupan Anda. Jadi kan ada juga nih video yang kita membahas bagaimana nih kita membuat sebuah kebiasaan, terus kita membuat yang namanya jurnal syukur, yang mungkin di hari itu pencapaian apa aja yang perlu kita ingat, kita catat dan kita syukuri. Nah, teman-teman bisa terapkan itu. Kenapa? Karena dengan kita selalu mengingat itu dan itu menjadi sebuah rutinitas, itu menjadi sebuah kebiasaan, maka apa? Akan tiba waktunya teman-teman itu nggak kerasa kok hidupnya itu dalam perubahan yang nggak disangka-sangka. Yang mungkin tadinya pengen memiliki sesuatu, terus teman-teman nih udah rajin melakukan yang namanya ya mungkin mencatat harian, entah itu nanti teman-teman tuliskan atau teman-teman nanti bikin jurnal khusus ya untuk yang peristiwa positif yang perlu disyukuri. Itu teman-teman bisa gunakan sebagai ritual malamnya, dan teman-teman bisa menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Ketika Anda udah terbiasa, nggak mungkin dong Anda melakukannya dengan rasa terpaksa. Pastinya Anda dengan sukacita untuk menjalaninya. Nah, ketika teman-teman udah menjalaninya dengan penuh sukacita, maka apa? Teman-teman akan mendapatkan kemudahan, teman-teman akan mendapatkan ya mungkin peluang-peluang yang tanpa disangka-sangka, dan teman-teman bisa menjadi orang yang bisa mewujudkan apa yang sudah diimpikan. Nah, ketika ini udah menjadi kebiasaan, teman-teman nanti udah otomatis mau dimanapun, mau kapanpun, itu teman-teman bisa melakukannya. Mungkin Anda nggak perlu buku khusus yang gede, Anda cukup memiliki ya mungkin block note ya kecil, yang di situ teman-teman bisa tuliskan dan simpen tiap hari. Itu bisa menjadi sebuah dorongan untuk teman-teman biar semakin maju dan teman-teman bisa semakin memiliki kebiasaan yang positif, dan itu bisa menjadikan teman-teman nih orang yang bisa mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Kenapa? Karena dengan Anda melakukan seperti itu setiap hari, Anda ini akan jadi orang yang lost ya. Ibaratnya gini, Anda udah nggak memiliki beban lagi, apapun Anda syukuri. Nah, itu keren banget ya. Dan kita lanjut di poin kedua. Visualisasi sukses keuangan.
Sebelum tidur, lakukan sesi visualisasi tentang keberlimpahan keuangan yang Anda inginkan. Imajinasikan dengan rinci bagaimana hidup Anda akan terlihat ketika mencapai tujuan keuangan Anda. Rasakan kebahagiaan, kepuasan, dan rasa aman yang datang dengan mencapai tujuan tersebut. Visualisasi ini membantu menarik energi positif ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Memang di sini kita membahas tentang visualisasi. Tapi kadang ada orang melakukan visualisasi, tapi itu dengan cara yang ya mungkin kebalikannya. Justru itu yang diutamakan, jadi kayak rasa takut, was-was, dan lain-lainnya itu justru diutamakan daripada melakukan visualisasi dengan penuh penjiwaan, membayangkan segala sesuatunya udah nyata, dan itu tentu saja dengan nilai uang yang diinginkan. Berapapun nilainya, berapapun jumlahnya, itu hak teman-teman sendiri ya. Seperti di awal saya bilang, itu adalah hak teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa melakukannya menjadi rutinitas. Lakukan visualisasi setiap malam sebelum tidur ya. Kita udah pernah ya kita membahas sebelum tidur nih bagaimana sih polanya. Setelah kita menuliskan ya mungkin hal yang perlu kita syukuri, terus nanti kita ada mungkin scripting. Nah dari situ kita bisa membacanya sebelum tidur dan kita hayati, kita gambarkan dalam pikiran bawah sadar kita kalau kita sudah mendapatkannya, itu sudah menjadi milik kita dan itu sudah menjadi sesuatu yang nyata. Meskipun itu belum, rasakan bahagianya, kepuasan teman-teman ketika udah mendapatkan itu semua. Dengan melibatkan vibrasi kita atau rasa kita, maka apa? Pikiran bawah sadar akan mengenalinya itu adalah sesuatu yang memang benar-benar nyata dan teman-teman bisa mendapatkan itu semua. Gak ada ya alasan misalkan wah nanti begini ya. Santai aja. Toh, misalkan gini, Anda punya pasangan nih, terus pasangan Anda nggak support. Dari situ, kan nggak mungkin dong pasangan Anda bisa melihat apa yang Anda imajinasikan, apa yang Anda rasakan. Kecuali Anda menceritakannya. Tapi kalau pasangan Anda support, wah itu jauh lebih bagus. Karena apa? Bisa dilakukan bersama-sama. Jadi Anda nggak ada blocking. Anda nggak ada sesuatu yang mengikat di belakang. Dan Anda bisa menentukannya atau Anda menjalankannya itu dengan sangat leluasa. Misalkan nilainya berapa. Ataupun nanti Anda support nih buat pasangan Anda yang mungkin nih punya suami yang bekerja. Anda bisa support tuh dengan yang namanya law of attraction. Bagaimana penghasilannya, bagaimana bahagianya ketika dia pulang terus memberikan hasil jerih payahnya kepada Anda untuk dikelola lagi. Wah, itu sangat luar biasa. Kalau itu dirasakan adalah sesuatu yang nyata dan itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi realita. Meskipun belum, lakukan saja. Kita bervisualisasi positif dan negatif itu sama kita melakukan pemikiran, kita melakukan imajinasi, kita melibatkan perasaan. Nah dengan begitu apa ya, kita pilih yang positif aja dong biar hasilnya juga positif dan kita bisa memiliki apa yang kita inginkan, apa yang menjadi impian kita atau cita-cita kita. Dan kita lanjut di poin ketiga, afirmasi sebelum tidur. Ucapkan afirmasi positif sebelum tidur. Pilih afirmasi yang terkait dengan keuangan dan keberlimpahan. Saya adalah magnet uang dan keberlimpahan. Tiap hari saya menerima lebih banyak keberuntungan finansial. Ucapkan afirmasi ini dengan keyakinan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda. Ya, nyambung ya. Dengan visualisasi tadi, kita bisa juga mengucapkannya. Kalau perlu, ucapkan dari mulut kita. Jangan hanya dalam hati kita, tapi dari mulut kita juga. Dan kembali lagi, posisikan pikiran bawah sadar kita, itu udah kita inputkan juga seperti yang di poin sebelumnya. Kenapa? Jadi kita bisa menginputkan nih yang namanya apa? Visualisasi dan perasaan kita sambil kita mengucapkannya. Ketika mengucapkan afirmasi, rasakan kita ini benar-benar, misalkan Anda memegang uang berapa ataupun uang yang ada di rekening Anda berapa, imajinasikan. Gak berat kan kita membayangkan sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang kita impikan. Apakah itu berat? Apakah itu mengganggu orang lain? Apakah itu juga akan membuat kita ini akan punya tekanan dari orang lain? Kan enggak, karena apa? Orang lain enggak melihatnya, orang lain enggak tahu. Itu adalah hak kita, itu adalah hak personal kita, bukan hak orang lain. Jadi gini, pikiran bawah sadar kita itu sebenarnya merekam ya sesuatu yang memang kita programkan, entah itu kejadian nyata ataupun itu imajinasi kita. Contoh halnya, ketika Anda belajar naik motor, zaman dulu motor isinya belum ada yang matic ya. Ketika Anda naik motor, pasti pertama kali belajar cara narik gasnya gimana, remnya di mana, persnelingnya di mana, ataupun kalau motor yang pakai kopling, koplingnya di mana. Mungkin saat mengoper gigi pun
pun Anda bakal melihat ke persneling. Begitu udah menjadi kebiasaan, itu akan otomatis. Oh, ini saatnya nambah kecepatan. Oh, ini saatnya mengurangi kecepatan ataupun mengurangi gigi dalam persnelingnya atau menambah gigi dalam persnelingnya. Begitu juga ketika kita belajar menyetir, itu kan sama. Ketika kita udah terbiasa, pikiran bawah sadar kita ini udah otomatis. Kenapa? Udah tertanam. Jadi kita mau nginjek gasnya di mana, kita mau nginjek remnya di mana, kita nginjek koplingnya di mana, oper gigi 1 gimana, 2 gimana, sampai seterusnya. Begitulah kalau kita rajin afirmasi, visualisasi, itu semua akan jadi terbiasa. Dan ketika Anda tadinya belajar kendaraan, kalau udah lancar kan santai aja kan, jadi sesuatu yang biasa. Begitu juga law of attraction. Ketika Anda sudah terbiasa, ya dari situlah Anda akan mendapatkan sesuatu yang itu tidak perlu Anda pikirkan lagi. Semuanya udah otomatis ya. Praktis banget kan sebenarnya law of attraction itu, hanya saja ada yang malas untuk menjalankannya, ada yang nggak percaya, ada yang pesimis, ya itu hak masing-masing orang. Tapi kalau bagi saya, law of attraction itu memang ada dan semua butuh waktu, semua ada prosesnya. Dan kita lanjut di poin keempat, ritual rasa syukur. Lakukan ritual rasa syukur sebelum tidur dengan merenungkan 5 hal positif terkait dengan uang atau keuangan. Fokus pada hal-hal kecil atau besar yang membuat Anda bersyukur. Rasa syukur membuka pintu untuk menerima lebih banyak berkah, termasuk dalam hal finansial atau keuangan. Sering kita bahas juga, makanya banyak materi yang saya sampaikan itu selalu membahas rasa syukur. Tapi di sini saya nggak akan membahas terlalu panjang ya untuk rasa syukur, karena udah terlalu banyak kita bahas juga. Nah, ini sebagai pelengkap juga aja. Terus gini, kan teman-teman nih udah belajar yang namanya mengisi jurnal syukur yang pernah saya bagikan, dan mungkin nanti kalau teman-teman bingung, nanti teman-teman bisa cari di deskripsi ya, videonya yang mana yang itu membagikan tentang rasa syukur. Terus teman-teman bisa download juga nanti untuk jurnal syukurnya, teman-teman bisa cetak dan nanti teman-teman bisa menuliskan rasa syukur yang diprioritaskan dalam setiap hari sebelum tidur. Jadi malam hari teman-teman bisa melakukan itu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini apa yang perlu disyukuri? Ya diinget-inget aja dari pagi sampai malam. Tapi bukan gini ya, bangun tidur memang kita harus bersyukur ya, kita udah bangun. Cuman itu nggak perlu kita tuliskan. Karena apa? Itu udah jadi rutinitas. Bahaya kan kalau Anda tidur terus nggak bangun-bangun kan. Dari situ apa? Teman-teman setelah misalkan nih, setelah tidur tiba-tiba nih dapat kiriman makanan kesukaannya, itu perlu disyukuri. Terus teman-teman nih di jalan ketemu orang yang ternyata ngasih proyek, nah itu perlu disyukuri juga. Jadi hal-hal yang di luar kebiasaan harian ya, yang itu teman-teman temukan dalam sehari dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi. Hal apa aja, cukup 5 aja ya. Kalau memang bisa lebih, jauh lebih baik. Dan kita lanjut di poin kelima, meditasi relaksasi. Sebelum tidur, lakukan meditasi relaksasi yang fokus pada pernapasan dan pelepasan ketegangan. Alihkan pikiran Anda dari stres atau kekhawatiran terkait keuangan ke pemahaman bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menarik keberlimpahan. Meditasi membantu menciptakan kondisi pikiran yang lebih terbuka untuk energi positif. Untuk mengenai meditasi dan relaksasi, saya akan buatkan video khusus ya. Mungkin nanti setelah ini ya, setelah video ini tayang, mungkin di hari berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana sih relaksasi kita dan larangan yang perlu kita hindari sebelum kita tidur, dan nanti kita bisa menjalankannya itu setiap hari juga. Karena apa? Itu berkaitan dengan ritual malam. Nanti kita buatkan video khususnya. Ya mungkin kalau teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya biar nggak ketinggalan. Nanti bakal banyak poin-poin yang akan saya sampaikan juga, dan saya akan membahas banyak banget materi spesifik tentang keuangan. Dan nanti kalau untuk yang global, untuk law of attraction yang itu global, nanti akan ada di channel Kurai Mimpi. Jadi di sini kita fokus membahas tentang keuangan ataupun sesuatu yang itu berkaitan dengan materi ya untuk di channel ini. Dan silakan teman-teman bagikan aja video-video yang teman-teman sukai biar orang lain juga mendapatkan manfaat yang sama, dan sukses berlimpahan.